Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatikal marhamin. Di pagi yang mulia ini kita lanjutkan halaqah tausiah tazkirah bersama tafsir Al-Munir surah Al-Kautsar, halaman 437, tafsir Al-Munir edisi Malaysia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kami sungguh memberimu telaga Al-Kautsar, maka bersolatlah demi meraih ridha Allah, Rabbmu, Tuhanmu, dan sembelihlah binatang korban. Sebenarnya yang mencelamu itulah yang terputus. Tafsir dan ulasan. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya kami memberimu telaga Al-Kautsar, ayat 1. Kami berikan banyak kebaikan kepadamu, wahai Muhammad, sehingga sampai ke kemuncaknya, antaranya sebuah sungai di dalam surga. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul jannah, amin ya rabbal alamin. Allah menjadikan sebagai tanda penghormatan kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Kurnia ini merupakan jawaban kepada pihak musuh yang merendah-rendahkan dan memperkecilkan Rasulullah. La haula quwwata illa billah. Sifat-sifat mulia dan anugerah ini membezakan baginda dengan sifat yang bertentangan, yaitu bakhil, kufur, munafik yang ada pada orang kafir yang disorot dalam surah sebelum ini, yaitu surah Al-Ma'un. Kemudian ayat 2, fasalli li rabbika wanhar, maka bersolatlah. Karena Allah telah memberikan banyak nikmat, maka bersolatlah. Fasalli li rabbik. Bersolatlah li rabbik, untuk meraih ridha Allah. Wanhar, dan sembelihlah binatang kurban. Subhanallah. Kan ayat 1 menyatakan kelebihan kurnia. Ayat kedua, ayat membuktikan syukur kita kepada Allah. Bila kita diberi Allah nikmat kurnia dan kita berbalut nikmat 24 jam, maka buktikanlah kesyukuran itu dengan salat dan ibadat. Itu maksud ayat ini. Oleh karena kami telah mengkurniakan kepada engkau, wahai Muhammad, banyak kebaikan di dunia dan akhirat, contohnya sungai Kautsar, maka lantaran itu berterusanlah dalam menegakkan salat yang wajib dan sunat. Bukan wajib saja ya, sunat juga. Fasalli, perintah untuk bersolat, bukan hanya wajib, sunat juga. Dalam hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli, bersolatlah sebagaimana kamu saksikan aku bersolat, kata Rasulullah. Solat itu merangkumi solat wajib dan solat sunat, merangkumi solat berjamaah. Subhanallah. Tunaikanlah salat dengan penuh ikhlas kepada Allah. Sembelihlah binatang korban untuk menjadikan ibadat kamu seperti menyembelih seekor kambing atau unta dan sebagainya, semata-mata karena Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Wanhar li rabbik. Beribadat itu adalah karena wajah Allah. Justru hanyalah Allah yang membalas, menterbiah dan memberi nikmatnya kepadamu. Diambil daripada Rabb. Allah itu Rabb. Allah itu penterbiah, pendidik, pemberi nikmat.
penjaga, pentadbir. Yang jaga kita Allah, yang beri sehat Allah, yang beri akal Allah. Itu makna Rabb. Fasalli li rabbik. Bersolatlah untuk mencari ridha Ar-Rabb yang menjaga kita jasmani dan rohani. Subhanallah. Sama dengan ayat dalam surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am mengatakan, ayat yang kita selalu baca dalam salat ya. Apa di sana? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana awwalul muslimin. Kalau dalam ayat ini, kalau dalam bacaan sembahyang kita baca wa ana minal muslimin. Ayat 162, 163 surah Al-An'am halaman 150. Ini untuk semua, ini bukan untuk Rasulullah saja. Ini kita baca di awal salat, di doa iftitah. Inna salati, salatku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, hidup matiku, lillah, untuk mencari ridha Allah. Allah itu Rabbul Alamin. Rabbul Alamin yang kita puji dalam hamdalah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. La syarikalah, tiada sekutu bagi Allah. Allah itu wahdahu la syarikalah. Wa bidzalika umirt, demikianlah aku diperintah, wa ana awwalul muslimin. Aku ini orang-orang yang mula masuk Islam. Ini Rasulullah nih ya. Tapi dalam baca doa iftitah kita baca wa ana minal muslimin. Dalam ayat ini wa ana awwalul muslimin, ini merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-An'am ayat 163 164. Sikap seperti ini tidak sama dengan sikap golongan musyrikin yang menunaikan salat dan berkorban bukan karena Allah. Dalam surah Al-Ma'un dikatakan mereka yura'un, mereka riya. Lantaran itu Allah memerintahkan Nabi supaya bersolat, berkorban hanya untuk Allah semata-mata. Sikap ikhlas baginda bertentangan dengan perbuatan orang munafik yang bersikap riya seperti yang dikatakan tadi. Imam Qatadah, Atha dan Ikrimah berkata bahwa maksud solat di sini solat Id katanya, sembahyang raya dan menyembelih binatang korban. Itu pada dasarnya begitulah kata mereka. Imam Ibnu Katsir berpendapat maksud sembelih yang sebenarnya ialah menyembelih binatang karena beribadat selaras dengan hadis Al-Barra bin Azib menurut Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW pernah bersolat hari raya, kemudian baginda menyembelih binatang korban, lantas bersabda, man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad asaban nusuk wa man nasaka qabla shalah fala nusukalah. Siapa yang bersolat seperti solat kita ini, kata Rasulullah, kemudian dia menyembelih binatang korban seperti yang kita lakukan, tepatlah ibadatnya itu. Dia akan mendapat ganjaran pada sisi Allah. Kemudian siapa yang menyembelih korban sebelum sholat, menyalahi cara Rasulullah, maka tiada pahala bagi korbannya. Mudah-mudahan besok kita lanjutkan lagi ya mengenai keterangan tafsir dan ulasan dalam surah Al-Kautsar. Mudah-mudahan apa yang dapat kita ambil pengajaran tadi, fasalli li rabbik, bersolat untuk mencari ridha Allah. Wanhar, berkorban untuk mencari ridha Allah juga. Selaras dengan ayat yang kita ulang-ulang dalam salat ya. Perhatikan itu ayat surah Al-An'am tadi, inna salati, salatku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku. Di sini hidup didahulukan. Kalau dalam surah Al-Mulk, khalaqal mauta wal hayata, maut didahulukan. Hidupku, matiku, lillah, untuk mencari ridha Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin yang kita sanjung dan puji dalam Al-Fatihah. Jangan lupa, jadi ada kaitannya surah Al-Kautsar ini dengan
surah Al-An'am ayat 162 163 yang kita baca setiap kali salat, setiap kali kita membaca doa istiftah ataupun doa iftitah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'ana ya karim ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah aslih lana sya'nana kullah aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain la ilaha illa ant subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi amin. Jazakumullah khaira, barakallahu fikum, inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.